Rafale untuk memperkuat TNI AU merupakan pilihan yang sangat tepat. Indonesia tak salah pilih untuk menggunakan Rafale sebagai jet tempur masa depan. Kemampuan tempur Rafale yang sangat luar biasa hebat ini tentunya akan meningkatkan kekuatan tempur Indonesia. Terlebih Indonesia akan menjadi negara pertama dan saat ini satu-satunya yang akan menggunakan Rafale di kawasan. Penggunaan Rafale jelas memberikan dampak positif yang sangat besar, karena soal pertempuran, Rafale sudah sangat terbukti nyata. Kapasitas Rafale dalam pertempuran real sudah bisa dibuktikan. Rafale akan sangat mampu membawa militer Indonesia lebih maju dan lebih tangguh. Terlebih Indonesia membeli sangat banyak Rafale yakni hingga 42 unit. Dengan dilengkapi 42 unit Rafale, TNI AU jelas akan semakin gemilang. Rafale juga masuk dalam daftar 5 jet tempur paling mematikan di dunia. Menunjukkan bahwa kepemilikan atas Rafale jelas menjadi hal yang sangat baik untuk Indonesia. Adapun untuk lebih lengkap terkait daftar 5 jet tempur paling mematikan di dunia dikutip dari aeroclass.org sebagai berikut. F-35 Lightning II AS. Pertama ada siluman AS yakni F-35 yang masuk dalam daftar jet tempur paling mematikan di dunia. Soal kecakapan industri pertahanan, AS memang tak usah diragukan lagi. Sudah sejak lama AS memimpin kemajuan dalam dunia industri pertahanan. Kehadiran generasi 5 menjadi bukti bahwa AS memiliki industri militer yang mumpuni. F-35 merupakan jet tempur yang masuk dalam keluarga pesawat tempur multiperan silumaan. Siluman F-35 AS diklaim sebagai jet tempur paling canggih di dunia. Pesawat tempur generasi kelima dirancang untuk melakukan misi serangan darat dan misi pertahanan udara. Kehadiran generasi 5 menjadi bukti bahwa AS memiliki industri militer yang mumpuni. F-35 merupakan jet tempur yang masuk dalam keluarga pesawat tempur multiperan silumaan. Siluman F-35 AS diklaim sebagai jet tempur paling canggih di dunia. Pesawat tempur generasi kelima dirancang untuk melakukan misi serangan darat dan misi pertahanan udara. Ini juga sangat bermanuver dan dapat mempertahankan beban G tinggi dalam situasi pertempuran. F-35 memiliki 3 model utama yakni berupa varian F-35A konvensional Takeoff and Landing, CTOL, kemudian ada varian F-35B Short Take-Off and Vertical Landing, STOVL. Serta varian F-35C Carrier Based Catapult Assisted Takeoff, tetapi varian Arrested Recovery, CATOBAR, menggunakan Korps Marinir. Siluman F-35 dirancang untuk menjadi petarung yang unggul. Jet tempur F-35 dilengkapi dengan sistem senjata paling canggih dan mengemas pukulan serius dengan Gatling Gun 25 mm. Angkatan Udara AS melihat F-35 sebagai platform terobosan yang akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan overmatch-nya terhadap ancaman udara yang tangguh di masa depan. AS diharapkan menjadi operator terkemuka F-35, dengan proyeksi pengadaan lebih dari 2.400 pesawat. Saat ini sudah banyak negara sekutu AS yang menggunakan F-35. Di Asia Tenggara, Angkatan Udara Singapura akan menjadi yang perdana menggunakan F-35. Tentunya ini menjadi keuntungan besar bagi Angkatan Udara Singapura. F-22 Raptor AS. Tak hanya memiliki F-35, AS juga telah lebih dulu berhasil mengembangkan siluman F-22 Raptor. F-22 Raptor merupakan jet tempur bermesin ganda, segala cuaca, kursi tunggal, siluman, dan generasi 5. Jet tempur F-22 Raptor mulai dikembangkan AS sekitar tahun 1980-an dan memasuki layanan aktif pada 2005.
dengan prototipe diluncurkan pada 1989. Lockheed Martin mengembangkannya untuk Angkatan Udara AS, USAF, hasil dari program USAF Advanced Tactical Fighter. F-22 Raptor sanggup untuk mencapai kecepatan hingga Mach 2 tanpa afterburner dan dapat super cruise tanpa afterburner. F-22 berfungsi sebagai jet tempur superioritas udara langsung tetapi memiliki kemampuan tambahan, ini termasuk serangan darat, peperangan elektronik, dan peran intelijen sinyal. F-22 Raptor ini dirancang agar minimal rentan terhadap deteksi oleh radar dan sensor lainnya, menggunakan perangkat avionik dan komunikasi canggih, dan sangat bermanuver. F-22 Raptor telah terbukti mampu melakukan misi udara khusus dan diharapkan tetap beroperasi hingga 2050. Dengan biaya masing-masing sekitar $100 juta, ia membawa persenjataan seperti Sidewinder, rudal AMRAAM, dan meriam Vulcan M61 20 mm. Berbeda dengan F-35 yang dijual AS, F-22 Raptor hanya untuk penggunaan militer AS semata. Sukhoi Su-57 Rusia. Tak hanya AS yang mampu mengembangkan jet tempur dengan kualitas luar biasa. Rusia juga tak kalah cakap dari AS soal kemampuan tempur dan industri militer. Berbagai jet tempur canggih berhasil dikembangkan Rusia, salah satunya Su-57. Sukhoi Su-57 merupakan jet tempur multiperan supermaneuverable bermesin ganda berkursi tunggal. Su-57 Rusia ini dirancang untuk superioritas udara dan serangan darat. Jet tempur Su-57 dimaksudkan untuk menggantikan Mikoyan MiG-29. Akan tetapi ini telah direstrukturisasi sejak akhir 2015 untuk memperpanjang layanan MiG-29 dan memungkinkan Su-57 untuk menjalani pengujian lebih lanjut dan pengembangan fitur pesawat. Su-57 diklaim sebagai jet tempur generasi 5 dengan kemampuan siluman. Jet tempur Su-57 dapat mendukung berbagai peran, termasuk supremasi udara, interdiksi, pengintaian udara, dan serangan udara. Kemampuan manuver dan kecepatannya menyaingi para pejuang yang paling ganas sekalipun. Su-57 Rusia ini memiliki persenjataan canggih yang mencakup rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan. Peran utama yang dimaksudkan adalah sebagai pesawat tempur superioritas udara siluman. Su-57 dapat membawa berbagai persenjataan, termasuk rudal udara ke udara, R-77 atau R-74M2, rudal anti-kapal, KH-31A atau KH-35UE, dan bom berpemandu, KAP-500 KER atau KAP-1500 KER, dan bahkan senjata nuklir. Perkiraan biaya unit adalah antara $30 juta dan $35 juta Amerika Serikat. Dalam pertempuran melawan Ukraina, Rusia diketahui juga melibatkan siluman Su-57. Chengdu J-20 China. Chengdu J-20 adalah pesawat siluman generasi kelima berkursi tunggal, bermesin ganda, dan bermesin 5 China. Chengdu Aerospace Corporation merancangnya J-20 untuk digunakan oleh Angkatan Udara China. J-20 menjadi jet tempur yang tak dijual oleh China. J-20 China melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 11 Januari tahun 2011 dan memasuki fase kemampuan operasional awal pada Maret tahun 2017. Chengdu J-20 diklaim masuk dalam generasi 5 sehingga memiliki kemampuan siluman. J-20 China dikembangkan sebagai pesawat tempur superioritas udara dengan kemampuan serangan presisi. Kehadiran J-20 China dirancang untuk melawan pesawat tempur siluman F-22 Raptor generasi berikutnya dari AS.
Kinerja J-30 China juga diklaim akan menyamai atau melampaui F-35AS. J-20 memiliki ruang senjata internal besar yang dapat memuat rudal jarak jauh dan senjata lainnya. Ini terutama ditugaskan untuk menghancurkan pertahanan udara musuh, tank, artileri, dan kapal. Setiap J-20 akan menelan biaya antara $110 juta dan $130 juta jika dibeli oleh negara asing. Dassault Rafale Prancis. Dassault Rafale adalah pesawat tempur multiperan yang diperkenalkan pada tahun 2001 oleh Dassault Aviation dari Prancis. Rafale dapat dibuat khusus agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara tempat ia dijual. Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis mengandalkan pesawat ini untuk ketiga misi garis depan mereka: superioritas udara, dukungan darat, dan penangkalan nuklir. Jet tempur Rafale memiliki kecepatan tertinggi Mach 1,8, 2.222 km per jam. Dengan rasio dorong ke berat lebih besar dari 1, Rafale dapat membawa berbagai macam senjata, termasuk meteor di luar jangkauan visual rudal udara ke udara dengan lebih dari 100 km. Serta rudal jelajah Scalp yang mampu menyerang target pada jarak lebih dari 300 km jauhnya dengan akurasi yang tepat. Rafale Prancis juga sanggup membawa bom berpemandu laser, amunisi presisi udara ke darat, dan rudal udara ke udara jarak pendek. Dassault Rafale digambarkan sebagai jet tempur yang gesit dan kuat, setelah menunjukkan berbagai kemampuannya selama operasi di Afghanistan. Indonesia akan menjadi pengguna perdana jet tempur Rafale di kawasan. Penggunaan Rafale tentunya menjadi hal yang sangat tepat untuk Indonesia.